Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tata cara input aplikasi pendataan SDGs, menu entry survei keluarga. Jadi di menu ini ada beberapa menu kuesioner yang harus kita isi. Yang pertama, lokasi dan pemukiman. Yang kedua, akses pendidikan. Yang ketiga, akses kesehatan. Kemudian akses tenaga kesehatan. Lalu akses sarana prasarana dan lain-lain. Jadi semua ini nanti harus kita isi secara lengkap, satu persatu. Baiklah, sekarang kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita izinkan aplikasi untuk mengakses foto dan lokasi. Kemudian kita masukkan username dan password yang telah kita terima. Kemudian kita klik tombol masuk sambil kita menunggu masuk ke aplikasi. Nah, kalau ternyata terus loading seperti ini, maka solusinya kita tutup atau kita close aplikasinya, lalu kita buka kembali, maka nanti akan langsung masuk ke aplikasi seperti ini. Selanjutnya kita klik atau tekan dari ikon survei keluarga, maka akan tampil halaman entry survei keluarga seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom-kolom jawaban ini ada yang telah terisi dengan tulisan atau teks berwarna abu-abu. Seperti ini, seperti pada nama ini. Kemudian ada kolom yang terisi dengan tulisan atau teks berwarna biru seperti ini. Ini perbedaannya. Kalau yang abu-abu ini artinya jawaban dari pertanyaan tersebut harus kita ketik gitu. Kemudian kalau yang biru ini artinya jawabannya adalah pilihan. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut tinggal kita pilih pada kolom pilihan yang tersedia seperti ini. Oke, kita mulai saja pengentrian pada menu lokasi dan pemukiman ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita isikan nomor rukun tetangga dan rukun warga. Jadi kita isikan misalnya nomor rukun tetangga 02-14 misalnya. Kemudian kita isikan nomor kartu keluarga. Kita isikan secara lengkap nomor kartu keluarga. Kemudian selanjutnya nama kepala keluarga. Nama lengkap kepala keluarga sesuai dengan tertera di kartu keluarganya. Kemudian selanjutnya alamat. Kemudian nomor handphone. Kemudian nomor telepon kabel atau telepon rumah. Kalau ada bisa kita isi di sini. Kalau tidak ada bisa kita kosongkan. Selanjutnya nomor induk kependudukan kepala keluarga. Ini wajib diisi dengan lengkap sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga tadi. Jadi kita isikan. Kemudian tempat tinggal yang ditempati. Nah, ini tinggal kita pilih sesuai dengan status tempat tinggal yang ditempati keluarga tersebut. Ini sudah ada pilihannya, apakah milik sendiri, kontrak garis miring sewa, atau bebas sewa, atau dipinjami, dinas, dan lainnya. Tinggal kita pilih sesuai dengan status dari
tempat tinggal keluarga tersebut. Kemudian status lahan, jadi sama, ini sudah ada pilihannya apakah milik sendiri, milik orang lain, tanah negara atau lainnya, tinggal kita pilih. Kemudian luas lantai tempat tinggal dalam satuan meter persegi, jadi kita tulis berapa, misalnya 100 meter persegi, tinggal kita tuliskan angka saja tanpa tanda baca. Kemudian luas tanah tempat tinggal kita isikan sama angka, misalnya 120. Kemudian jenis lantai tempat tinggal, ini juga sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih. Kemudian dinding sebagian besar rumah, ini juga sudah ada pilihan, tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi dinding, sebagian besar dinding dari rumah keluarga tersebut. Kemudian jendela, di sini ada pilihan, ada berfungsi, ada tidak berfungsi, dan tidak ada. Kita tinggal pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian jenis atapnya, ini juga sudah ada pilih, apakah genteng, apakah kayu, garis miring jerami, atau lainnya, tinggal kita pilih. Kemudian penerangan rumah juga ini sudah ada pilihan, apakah listrik PLN, listrik non PLN, lampu minyak, sumber penerangan lainnya, atau tidak ada, tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi pada keluarga tersebut. Kemudian energi untuk memasak, di sini juga sudah ada pilihannya, seperti ini, apakah gas kota atau LPG atau biogas atau minyak tanah, garis miring batu bara atau kayu bakar dan lainnya, tinggal kita pilih. Kemudian tempat pembuangan sampah, di sini sudah ada pilihan juga, tinggal kita pilih apakah tidak ada, apakah di kebun, garis miring sungai, garis miring drainase, atau dibakar, atau tempat sampah, atau tempat sampah diangkut secara reguler. Kemudian fasilitas MCK, di sini juga tinggal kita pilih apakah milik sendiri atau berkelompok, atau MCK umum atau tidak ada, tinggal kita pilih. Kemudian sumber air mandi terbanyak berasal dari, tinggal kita pilih, ada pilihannya. Kemudian fasilitas buang air besar, di sini juga kita tinggal pilih apakah jamban sendiri, jamban umum, jamban bersama, garis miring tetangga, atau lainnya, tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Sumber air minum terbanyak, di sini juga sudah ada pilihan, tinggal kita pilih. Kemudian tempat pembuangan air limbah, di sini juga sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Rumah berada di bawah SUTET garis miring SIUTT garis miring SUTTAS, tinggal kita pilih ya atau tidak. Kemudian rumah berada di bantaran sungai, tinggal kita pilih ya atau tidak. Kemudian rumah berada di lereng bukit atau gunung, tinggal kita pilih ya atau tidak. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan kondisi rumah, tinggal kita pilih kumuh atau tidak kumuh, jadi tinggal kita pilih seperti itu. Maka untuk kuesioner lokasi dan pemukiman ini semua telah kita isi dengan lengkap. Yang terakhir kita simpan, kemudian akan ada pemberitahuan bahwa penyimpanan sukses. Lalu kalau sudah yakin benar, kita bisa klik upload. Berdasarkan pengetahuan sementara bahwa tombol simpan ini berfungsi hanya untuk menyimpan hasil entrian pada memori HP, jadi tidak terupload ke server gitu. Berbeda dengan tombol upload, kalau sudah berhasil diupload artinya data isian kita sudah terkirim ke server Kemendesa, seperti itu.
Oke, barangkali untuk survei keluarga pada menu lokasi dan pemukiman seperti itu. Nanti kita lanjut ke menu entrian akses pendidikan. Sekarang kita lanjutkan pengisian kuesioner akses pendidikan. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan bahwa nomor RT, nomor RW, dan nomor KK-nya harus tetap sama dengan tadi yang kita isi pada kuesioner lokasi dan pemukiman, karena kita akan mengisi akses pendidikan bagi keluarga yang tadi kita isi lokasi dan pemukimannya. Nah, pada kuesioner akses pendidikan ini ada beberapa fasilitas pendidikan yang harus kita input satu persatu terkait dengan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kemudahan mengakses sarana atau fasilitas pendidikan tersebut. Di sini kita lihat ada mulai dari pendidikan anak usia dini, TK _RA, SD _MI atau sederajat, SMP atau SMTS atau sederajat, SMA _MA atau sederajat, perguruan tinggi, pesantren, seminari, dan pendidikan keagamaan lainnya. Nanti satu persatu ini harus kita entry jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, dan kemudahan mengakses fasilitas tersebut. Nah, untuk memudahkan kita apabila kita kesulitan dalam menentukan atau mengetahui jarak dan waktu tempuh ke fasilitas pendidikan tersebut, ini juga berlaku nanti ke akses kesehatan maupun akses tenaga kesehatan dan akses sarana prasarana. Ya, ini kita bisa menggunakan aplikasi Google Map untuk mengetahui jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Di situ kita akan bisa mencari fasilitas pendidikan maupun akses kesehatan dan mengetahui waktu dan jarak tempuhnya. Baiklah, kita mulai dari fasilitas PAUD, karena PAUD di sini jaraknya sudah kita ketahui berjarak 500 meter atau dalam kilometer kita isikan 0,5 km. Kemudian jarak tempuhnya, karena ini cuman butuh waktu 3 menit, maka 0,05 jam. Setelah selesai, kita bisa klik simpan, maka akan ada pembutuhan simpan sukses. Kita klik OK, maka akan ada nanti catatan di bawah bahwa PAUD jarak 0,5 km, waktu tempuh 0,05 jam, kemudahan mudah, keterangan belum diupload, karena ini kita belum upload, masih kita simpan di aplikasi. Selanjutnya, untuk menambahkan fasilitas pendidikan yang lain, yakni TKRA, kita bisa klik tombol baru. Kita klik tombol baru, kemudian kita pilih di fasilitasnya OTK _RA, kemudian jarak tempuhnya tadi kebetulan di lokasi saya sama, jadi satu lokasi dengan PAUD, jadi jarak tempuhnya kita isikan 0,5. Di sini kita tulis 0,5. Kemudian waktu tempuhnya 3 menit, jadi 0,05 jam. Kemudian akses kemudahannya mudah,
Maka setelah selesai kita klik simpan. Kemudian kita klik OK. Begitu seterusnya sampai pengisian semua fasilitas pendidikan ini. Jadi satu persatu kita isikan. Nah, untuk fasilitas pendidikan yang jarak tempuh maupun waktu tempuhnya kita belum ketahui, maka kita dapat menggunakan bantuan dari aplikasi Google Map untuk mengetahui jarak dan waktu tempuhnya. Jadi kita buka Google Map-nya, kemudian kita cari fasilitas pendidikan SMP yang terdekat dari lokasi keluarga ini. Kemudian setelah kita ketahui jarak dan waktu tempuh di sana, kemudian kita lanjut saja ke akses kesehatan. Di sini tadi harus tetap sama nomor RT RW maupun nomor KK-nya, jangan sampai terubah karena kita akan mengisi akses kesehatan bagi keluarga yang tadi akses pendidikannya kita isi. Jadi di sini ada beberapa fasilitas kesehatan yang akan kita input satu persatu, mulai dari rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, poskesdes, posyandu, apotek, toko obat, jarak tempuh maupun waktu tempuhnya, kemudian kemudahan menuju lokasi tersebut, jarak yang terdekat dengan lokasi keluarga. Jadi kita ambil jarak yang terdekat, kemudian kita isikan satu persatu fasilitas ini, sama seperti tadi waktu mengisi fasilitas akses pendidikan. Jadi kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi Google Map untuk mengetahui jarak tempuh maupun waktu tempuhnya. Kita mulai dari fasilitas rumah sakit. Jadi setelah kita cari dan lihat di Google Map, ternyata fasilitas rumah sakit yang terdekat dari keluarga ini adalah rumah sakit A umpamanya. Maka di situ kita lihat jaraknya ada berjarak 2 km. Maka kita klikkan jarak tempuhnya 2 km, kemudian waktu tempuhnya ternyata di Google Map disebutkan 1 jam umpamanya. Kemudian kemudahan aksesnya kita klik, kita pilih mudah. Kemudian setelah selesai kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan fasilitas lainnya dengan mengklik tombol baru. Nah, maka nanti kita pilih fasilitas yang akan kita tambahkan. Yang setelah rumah sakit, sekarang kita tambahkan fasilitas lainnya, yakni rumah sakit bersalin. Jadi setelah kita ketahui jarak tempuh dan waktu tempuhnya, maka kita isikan di sini. Jadi jarak tempuh rumah sakit bersalin yang terdekat dari keluarga ini ternyata 2,5 km, maka kita masukkan 2,5 km. Kemudian waktu tempuhnya berapa jam, tinggal kita masukkan. Setelah selesai kita klik simpan. Kemudian untuk menambahkan fasilitas lainnya dari poliklinik, puskesmas, puskesdas, posyandu, apotek dan toko obat, kita sama tadi. Setelah selesai satu, kita klik simpan. Kemudian untuk menambahkan fasilitas yang lain, kita klik baru. Sampai selesai semua, nanti kita upload gitu. Demikian untuk tutorial pengisian akses kesehatan. Kita lanjutkan dengan pengisian akses tenaga kesehatan. Tadi sama. Di sini fasilitasnya yang akan kita isi adalah dokter spesialis, dokter umum, bidan, tenaga kesehatan, dan dukun. Jadi semua tenaga kesehatan ini akan kita isikan satu persatu sesuai dengan jarak terdekat yang kita ketahui tadi dari aplikasi. Jadi semua kita isi setiap
tenaga kesehatan ini kita isikan satu persatu. Mulai dari jarak tempuh, waktu tempuh, kemudian akses kemudahannya. Setelah selesai satu fasilitas tenaga kesehatan, kita klik simpan, kemudian kita tambah baru untuk menambahkan fasilitas tenaga kesehatan lainnya. Mulai dari dokter spesialis sampai dokter umum sampai selesai, kita isikan satu persatu. Kemudian kita lanjutkan pengisian akses sarana prasarana. Jadi di sini tujuan, jenis transportasi yang digunakan, kemudian penggunaan transportasi umum, jarak waktu tempuh sekali jalan, biaya sekali jalan, kemudahan, mudah apa sulit, tinggal kita entry satu persatu. Mulai akses sarana prasarana ke lokasi pekerjaan utama. Lokasi pekerjaan utama, misalnya jenis transportasi yang kita gunakan adalah transportasi darat. Kemudian penggunaan transportasi umum, apakah tidak, apakah iya, tinggal kita pilih. Kemudian waktu tempuh sekali jalan, jadi berapa jam waktu tempuhnya. Kemudian biaya sekali jalan berapa rupiah. Kemudian kemudahan aksesnya, mudah apa sulit. Setelah selesai, kita klik simpan. Dan untuk menambah fasilitas atau sarana prasarana tujuan lainnya, kita bisa klik setelah tadi lokasi pekerjaan utama, kemudian lokasi pertanian, sekolah, berobat, beribadah, semua kita entry satu persatu sampai selesai. Kemudian setelah selesai bisa kita klik simpan dan kita upload. Jadi satu-satu kita upload bisa, atau menunggu selesai semuanya juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah pengisian lain-lain. Jadi di sini untuk lain-lain ini ada pertanyaan berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ini harus diwawancara kepada keluarga. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Jadi perkiraan berapa anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Kemudian pemanfaat penerima program pemerintah. Jadi apakah keluarga ini menerima program pemerintah? Apakah BLT? Tinggal dipilih. Kalau menerima ya, kalau tidak dipilih tidak. Kemudian PKH sama, kita pilih ya atau tidak. Kemudian bantuan sosial tunai ya atau tidak. Bantuan presiden ya atau tidak. Bantuan UMKM, kemudian bantuan untuk pekerja, bantuan pendidikan anak, lainnya. Jadi apakah bantuan gubernur atau bantuan kabupaten, tinggal kita pilih ya atau tidak. Kemudian berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan. Jadi rata-rata pengeluaran keluarga ini dalam sebulan berapa rupiah. Jadi kita isikan di sini. Dan apabila setelah selesai semua, kita klik simpan. Dan yang terakhir, apabila telah yakin benar semua, maka kita klik upload. Demikian tutorial entry survei keluarga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, karena kita sama-sama belajar ini. Jadi mohon masukan, mohon koreksinya, dan jangan lupa subscribe